Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kita menang, Penatua Swan. Kita menang. Kita adalah juara. Kita benar-benar juara. Suaranya bergetar ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Dia berteriak histeris. Penatua Swan tidak lebih tenang dari Guru Wang Yan. Setiap kerutan di wajah tuanya tampaknya dipenuhi vitalitas ketika dia berkata, bagaimana mereka melakukannya? Apa mereka hanya menggunakan keterampilan fusi? Benar. Guru Wang Yan berkata dengan gembira. Aku adalah satu-satunya orang yang mereka ceritakan tentang keterampilan fusi terakhir. Jika aku tidak salah, Yoho mengatakan itu dihasilkan ketika kalajengking giok esnya menyatu dengan Dewi Kupu-Kupu Wangdong. Itu disebut tarian kesendirian di tengah embun beku, pakaian cahaya. Aku tidak berpikir keterampilan fusi akan sebesar ini. Ini indah. Ini juga satu-satunya keterampilan fusi yang dikendalikan oleh Wangdong. Di panggung kompetisi, kami menang. Keindahan tiada tara mendarat tepat di depan surga iblis Daulo. Namun wasit yang hebat ini masih memiliki tatapan bingung di matanya saat dia melihat wanita muda ini. Suaranya jelas agak serak ketika dia berkata, "Ya, kamu sudah menang." Setelah berbicara, dia tampak agak terpleset. Dia mendapatkan kembali pijakannya setelah menstabilkan dirinya. Badai spiritual bukan hanya serangan tipe spiritual murni, tetapi serangan yang bisa langsung melewati lautan spiritual lawan untuk terus-menerus menyerang roh mereka dengan menggunakan berbagai ingatan. Itu mempengaruhi kesadaran. Meskipun ia adalah juru Daulo, dia telah tertahan terlalu banyak hal dalam hidupnya. Dia telah menyaksikan kerabat dan teman dekatnya mati satu persatu, dan dia telah mengubur rasa sakit itu jauh di dalam hatinya. Karena dia tidak membuat persiapan untuk memblokir keterampilan ini, dia lebih terpengaruh daripada Shou Hongchen dan Meng Hongchen. Cahaya tiga warna lenyap, dan kecantikan yang tiada tara berubah menjadi lingkaran cahaya warna-warni. Lingkaran cahaya dengan tenang menghilang, mengungkapkan dua sosok yang saling berpelukan. Mereka sangat pucat, dan mereka berdua saling mendukung dan meringkuk ketika berdiri di sana. Tato permaisuri es di punggung Yu Hao perlahan memudar, namun Wang Dong sudah tertidur lelap di dadanya. Hanya trisula emas di dahinya yang berkelap-kelip perlahan. Namun Yu Hao tidak bisa melihat semua ini, meskipun dia hampir tidak bisa berdiri sambil mendukung Wang Dong. Tubuhnya yang menanggung berlebih telah menyebabkan secara bertahap kehilangan 6 inderanya. Dia hanya merasakan sepetak kegelapan mengelilinginya, tetapi dia tidak merasakan penyesalan apapun saat ini. Dia hanya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ingatan terakhirnya adalah dia dengan erat memeluk Wang Dong dengan berdiri di panggung final turnamen benua. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah lautan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di tengah-tengah kebahagiaan ini. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, sorakan ceria sepenuhnya menutupi seluruh panggung turnamen. Setiap hadirin memiliki wajah memerah karena kegembiraan. Semua penantian dan kesulitan yang harus mereka tanggung semuanya sepadan. Menurut pendapat mereka, final turnamen ini tidak bisa lagi digambarkan dengan menggunakan kata luar biasa. Sebaliknya, ini yang akan terukir selamanya di hati mereka. Ini terutama terjadi untuk panggilan tirani, Yu Hao dan Wang Dong, yang melepaskan keterampilan fusi keempat mereka. Kecantikan tak tertandingi telah sangat terukir di dalam hati mereka. Itu terlalu cantik. Itu adalah jenis kecantikan yang sama sekali bukan milik dunia manusia. Mungkin itu keturunan dari Dewi Cahaya. Sosok itu memiliki kombinasi keindahan dan kekuatan dan merupakan sosok yang paling mempesona dalam pertarungan. Semua yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan. Surga iblis Daulo Huang Jinsu dengan paksa menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan paksa menekan adegan yang tak henti-hentinya berkelap-kelip di benaknya. Di kedalaman lautan spiritualnya, dia berkata dengan keras,
Pertandingan 2-2-3 telah berakhir dan pemenangnya adalah Akademi Shrek. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua tahun ini telah berakhir. Pemenang akhir adalah tim perwakilan dari Akademi Shrek. Suara sorakan dibawa ke puncak setelah pengumumannya. Keseluruhan Starlo Plaza sekarang mendidih dan bahkan banyak bangsawan dan menteri yang berdiri di tembok kota tidak bisa tidak berteriak. Kaisar Starlo, Su Jiawe, memiliki ekspresi agak memerah. Dia juga sangat bersemangat. Gambaran kecantikan itu telah tertanam di lubuk hatinya juga. Adipati Harimau Putih jauh lebih tenang darinya. Dia bergumam, sebuah tekad sekuat baja. Mereka pasti akan menjadi sangat berguna di masa depan. Seluruh Starlo Plaza telah berubah menjadi lautan emosi yang mendidih. Karena cedera berat yang diderita oleh kedua tim yang berpartisipasi, upacara penghargaan harus ditunda. Toti Doulo, penetua Swan, sudah muncul di depan tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, menghalangi jalan mereka. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Buang racun yang diderita murid-muridku terlebih dahulu. Penatua Swan memiliki tatapan yang sangat dingin dan serius di matanya, dan dia masih memeluk Ma Xiaotao yang berkedip-kedip dalam nyala api Phoenix gelap dalam pelukannya. Guru yang bertanggung jawab atas Akademi Teknik Kekaisaran Ryu masih agak bingung tentang seluruh masalah karena semuanya terjadi begitu cepat. Dia tidak tahu bagaimana mereka kalah dalam pertandingan terakhir yang pada awalnya dijamin akan menang. Begitu dia melihat kecantikan yang tiada tara di panggung, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen diturunkan dari arena. Jadi begitu, Wang Dong dan Yu Hao tidak melukai Meng Hongchen karena mereka ingin dia menghilangkan racun di tubuh rekan satu tim mereka. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru kukatakan? Saat dia berbicara, Penatua Swan membuat gerakan meraih ke arah Meng Hongchen. Tunggu sebentar. Guru yang bertanggung jawab buru-buru memblokir. Jika memungkinkan, dia sebenarnya ingin menentang atau menantang Penatua Swan. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan anggota Shrek yang benar-benar menakjubkan untuk terus hidup. Semakin tinggi harapan seseorang, semakin besar kekecewaannya jika gagal. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini mirip dengan jatuh dari gunung yang sangat tinggi. Dia harus tetap kuat sebagai guru yang bertanggung jawab atas timnya, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak berani. Dia benar-benar tidak berani menghalangi Penatua Swan pada saat ini. Xiao Hongchen sekarang tidak sadarkan diri sementara Meng Hongchen menderita luka berat. Jika dia tidak bisa membawa mereka kembali, dia tidak bisa menghadapi konsekuensi kehilangan nyawanya sendiri. Bahkan keluarganya akan terlibat dalam masalah ini. Penatua Swan, ini hanya sebuah kompetisi. Aku akan menghilangkan racun di tubuh siswamu. Guru yang bertugas dengan paksa menekan kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya dan mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Penatua Swan mengangguk dan berkata dengan dingin, itu yang terbaik. Juga berikan aku pedang yang digunakan Marulong sebelumnya. Ekspresi guru segera berubah. Itu tidak mungkin. Itu adalah alat jiwa kelas 8 yang ditempa aula kebajikan termasyhur dari Kekaisaran Ryu. Nilainya tidak bisa. Biarkan aku bertanya padamu, apakah kau akan memberikannya atau tidak? Suara Penatua Swan sedingin dan sekuat sebelumnya, dan dia juga tidak melepaskan tekanan apapun. Namun pertanyaannya menyebabkan guru mulai berkeringat sampai ke titik di mana bajunya basah kuyup. Penatua Swan tidak memandangnya, tetapi memandang Xiao Hongchen yang tidak sadarkan diri. Suara guru agak gemetar ketika dia berkata, Penatua Swan, kamu seorang Doulo Transcendent. Jangan bilang kamu akan menggertak yang lemah dan mempersulit kita dari generasi muda. Penatua Swan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua ini meremehkan untuk melakukan sesuatu seperti itu, tetapi kau juga telah melihat apa yang terjadi pada anak di tanganku ini. Xiaoto dipengaruhi oleh alat jiwamu itu, menyebabkan variasi jiwanya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan terus hidup. Aku tidak akan menggertak yang lebih lemah. Aku akan menemui lelaki tua itu untuk menjelaskan banyak hal padanya. Kedua anak itu harusnya cucunya, bukan? Aku akan membawa mereka kembali ke Akademi Shrek. Dan kamu bisa memanggil bajingan tua itu untuk menemuiku di Akademi Shrek. Dengan itu, Penatua Swan membuat gerakan meraih Xiao Hongchen. Jangan, aku akan memberikanmu apa yang kamu inginkan. Guru Akademi Teknik Kekaisaran Ryu hampir menghancurkan gigi baja di mulutnya. Bagaimana dia berani membiarkan Penatua Swan mengambil Xiao Hongchen dan Meng Hongchen pergi?
jika mereka dibawa kembali ke Akademi Shrek? Apakah mereka dapat kembali utuh? Jika dibandingkan dengan pedang penghakiman, dua saudara Hong Chen jelas jauh lebih penting bagi Kekaisaran Ryu. Pedang penghakiman dengan cepat jatuh ke tangan Penatua Xuan. Dibimbing oleh Penatua Xuan, Meng Hongchen tidak punya pilihan selain memulihkan kekuatan jiwanya menggunakan botol susu dan menyelamatkan orang-orang yang jatuh pingsan karena racun kodok es mata merah. Pada akhirnya, Penatua Xuan meninggalkan mereka dengan sedikit wajah. Paling tidak, dia membiarkan BB yang terbangun menghilangkan racun di tubuh Michael. Kedua belah pihak telah menyelesaikan berbagai masalah yang dihasilkan dari pertandingan ini untuk sementara waktu. Suasana penuh semangat di Starlo Plaza berlangsung selama beberapa jam. Karena beberapa ribu tentara menjaga ketertiban di dalam kota, rakyat secara bertahap bubar. Demi mengakhiri kondisi Starlo Plaza yang ramai, Kaisar Starlo membuat keputusan yang menyatakan bahwa upacara penghargaan tidak akan terbuka untuk umum. Dengan dikeluarkan dekret ini, rakyat biasa dari Starlo mulai pergi karena penampilan luar biasa dari Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu di final. Pertahanan hotel telah diperkuat 3 kali lipat. Ini dilakukan untuk menjaga massa agar tidak masuk ke dalamnya sebagai akibat dari emosi mereka yang melonjak. Namun Yu Hao tidak tahu tentang semua ini. Merasa dia bangun dari komanya, itu sudah sore hari setelahnya. Betapa tidak nyamannya. Ia batuk. Yu Hao perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya. Matanya masih agak bingung seolah-olah semua energinya telah diserap. Bukan hanya itu, semua ototnya dalam keadaan sangat sakit. Bahkan setelah tidur begitu lama, dia tampaknya tidak memiliki tanda-tanda memulihkan kekuatan jiwanya. Perasaan memiliki semua yang dihisap dari tubuhku ini benar-benar tidak nyaman. Yu Hao sama sekali tidak merasa cemas ketika kesadarannya berangsur-angsur pulih. Ia menemukan meskipun tubuhnya sangat kelelahan, dia merasakan sangat jernih setelah bangun tidur. Kenangan tentang semua yang baru saja terjadi jelas kembali padanya. Setelah dia bangun dan dengan cepat mengingat dia dan Wang Dong mengalahkan lawan di putaran final. Kita seharusnya menang. Kami adalah juara akhir. Kami telah melindungi kemuliaan Akademi Shrek. Kegembiraan yang menyebabkan matanya secara bertahap menyala. Yu Hao saat ini baru saja memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berubah di lautan spiritualnya. Saat dia menatap jauh ke dalam dirinya, dia langsung sangat gembira. Ukuran lautan spiritualnya telah meningkat setidaknya 25%. Bukan hanya itu, tetapi kekuatan rohaniahnya menjadi lebih kental dan bahkan cahaya keemasan di lautan spiritualnya pun agak cerah. Pada saat yang tepat ini, sosok tiba-tiba muncul di benak Yu Hao. Itu memiliki rambut panjang kebiruan, satu set mata emas, dan penampilan tak tertandingi, serta trisula emas samar. Apakah dia benar-benar keturunan dari Dewi Cahaya? Sosok menari terus melayang di dalam benaknya. Yu Hao memiliki tatapan bingung di matanya. Rambut panjang kebiruan sosok itu adalah warna yang sama dengan Wang Dong. Dia mengingat ketika mereka melepaskan palu Kaisar Surgawi bersama. Perpaduan jiwa bela diri mereka kemudian memproyeksikan sosok dewasa Yu Hao yang melepaskan pukulan yang sangat kuat. Yu Hao masih ingat dengan jelas kekuatan pukulan itu. Perasaan yang luar biasa, tetapi mengapa pakaian cahaya berubah menjadi wanita? Kecantikan yang menggairahkan. Apakah Dewi kupu-kupu cahaya turun? Sepertinya itu juga tidak mungkin karena Wang Dong adalah orang yang mengendalikan keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Kesan Yu Hao tentang itu tidak terlalu dalam. Wang Dong bahkan kehilangan kesadaran setelah serangan itu. Benar, bagaimana keadaan Wang Dong sekarang? Keduanya telah menggunakan kekuatan secara berlebih. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun tubuhnya kehabisan energi, dia hanya lelah. Dengan emas kehidupan yang memberinya nutrisi dan kekuatan hidup yang luar biasa, tubuhnya pulih dengan cepat setelah dia beristirahat selama sehari. Tapi Yu Hao masih kesulitan bergerak. Dia tidak bisa pergi dan menemui Wang Dong bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan menggunakan teknik surga misterius untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Teknik surga misterius sangat efektif dalam penyembuhan dan pemulihan, namun semburat kekuatan jiwa tampaknya keluar. Teknik surga misterius tidak hanya mengembalikan kekuatannya, itu juga memelihara tubuhnya. Perasaan sakit yang dia rasakan juga berkurang ketika kekuatan jiwanya diaktifkan. Hijau suram yang berisi aura kehidupan menyehatkan seluruh tubuhnya dengan tenang.
Ketika dia bangun dari kultivasinya, di luar sudah gelap, sudah malam. Yuho menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan jiwanya telah meningkat sekali lagi, dan sekarang cukup dekat dengan peringkat 29. Potensinya direnggangkan oleh situasi hidup dan mati ini. Tapi dia tidak bisa menikmati kesenangannya sekarang. Ada terlalu banyak hal di benaknya. Dia melompat dari tempat tidur dan bergegas keluar dari kamarnya. Yuho secara tidak sadar ingin pergi ke kamar Wang Dong, tetapi dia segera menyadari bahwa ada hal yang lebih penting. Itu sebabnya dia mengetuk pintu kamar Guru Wang Yan secara langsung. Yuho menyadari bahwa Guru Wang Yan memiliki lingkar hitam di seluruh matanya ketika pintu terbuka. Dia tampak sangat lesu, seolah-olah dia tidak tidur. Guru Wang Yan, Anda, Yuho, kamu sudah baik-baik saja? Bagaimana tubuhmu? Guru Wang Yan tersentak melihat itu adalah Yuho. Yuho buru-buru bertanya, Guru Wang Yan, bagaimana keadaan kakak perempuanku? Api hitam. Guru Wang Yan menurutkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, susah. Kita menjadi juara akhirnya setelah turnamen berakhir kemarin. Setelah kita kembali, Penatua Swan mulai membantu Xiao Tao menekan api hitam. Meskipun kekuatan keseluruhan dari api hitam tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Swan, mereka sangat ulet. Mereka berhasil membebaskan diri meskipun Penatua Swan menekan mereka beberapa kali. Kesadaran Xiao Tao masih belum jelas, masalahnya memang cukup hebat sekarang. Kita harus kembali ke akademi begitu mengambil hadiah. Kita harus memperlakukannya menggunakan sumber daya akademi. Ayo. Saat dia berbicara, Guru Wang Yan mengizinkan Yuho ke kamarnya. Kamar Guru Wang Yan agak berantakan. Dia berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada orang lain. Guru Wang Yan mengizinkan Yuho duduk dan menuangkan segelas air untuknya. Tubuhmu sudah baik-baik saja? Dia bertanya. Yuho menenggak segelas air. Dia menjawab, aku sudah baik-baik saja. Aku hanya kelelahan. Guru Wang Yan, akankah jiwa bela diri kakak perempuan berubah menjadi jiwa bela diri yang jahat? Dia yang paling akrab dengan Phoenix jahat Mal Xiao Tao di antara semua orang. Aura jahat dari api Phoenix asli sangat jelas. Itu ditekan oleh api Phoenix. Tapi Yuho tidak bisa lagi merasakan kebangsawanan api Phoenix ketika jiwa bela diri Ma Xiao Tao berubah. Itu hanya tersisa dengan keputusasaan dan kekerasan. Itu seharusnya tidak menyerupai jiwa bela diri Master Jiwa normal. Guru Wang Yan terlihat pahit. Jika api hitam tidak bisa sepenuhnya ditekan, dia mungkin menjadi Master Roh jahat. Dia bahkan akan menjadi yang sangat kuat. Penatua Swan menyebutkan kekuatan jiwa Xiao Tao mencapai peringkat 70 setelah api Phoenix berubah menjadi hitam. Setelah dia mendapat 7 cincin, kemungkinan akan ada peningkatan lain. Penatua Swan juga tidak jelas tentang seberapa besar potensinya meningkat, tetapi kita pasti berharap Xiao Tao tidak akan menjadi Master Jiwa jahat. Kesadarannya akan dikonsumsi oleh kegelapan jahat. Ketika itu terjadi, dia tidak akan menjadi Ma Xiao Tao yang asli lagi. Dia akan menjadi Phoenix gelap yang jahat. Wu Yuho terkejut ketika dia berkata, apa yang harus kita lakukan, kakak perempuan? Guru Wang Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, setidaknya kita tidak punya solusi sekarang. Kita hanya bisa kembali ke akademi. Penatua Swan telah membawa Xiao Tao kembali ke akademi. Dia akan kembali menjemput kita setelah itu. Yuho menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Tao telah kembali ke akademi. Dia memiliki kepercayaan besar pada akademi. Tiba-tiba Yuho bertanya karena penasaran, Guru Wang Yan, mengapa kita membutuhkan Penatua Swan untuk menjemput kita? Tidak bisakah kita kembali sendiri? Luka kami tidak terlalu buruk. Guru Wang Yan menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata, Yuho, kamu tidak bisa meninggalkan akademi untuk beberapa waktu setelah kita kembali kali ini. Kamu bahkan tidak bisa pergi selama liburan. Setelah menjadi juara turnamen ini, kalian menjadi sorotan dan telah menjadi target orang lain. Bagaimana jika seseorang ingin melukai kalian semua? Akademi akan berhati-hati. Apakah kamu lupa tentang sekte tubuh? Yuho membuka matanya lebar-lebar. Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang akan... Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.